Asam nukleat seperti diketahui bahwa pada saat sel membelah, di dalam inti sel terdapat benang-benang kromatin yang menebal dan berpasangan. Kemarin sudah sampaikan bahwa kromosom itu tersusun atas protein, DNA, dan juga RNA. DNA terdiri dari dua utas benang polinukleotida yang berpilin atau dikenal dengan double helix atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah DNA ganda berpilin. Seutas polinukleotida itu terdiri dari rangkaian nukleotida. Nah, disebut nukleotida itu terdiri dari ada gugus deoksiribosa, kemudian asam fosfat, dan juga basa nitrogen. Bentar, jadi nukleotida, sebentar dulu. Saya pindahin dulu ini internetnya. Disebut nukleotida itu kalau isinya terdiri dari gugus deoksiribosa atau gugus gula, sugar ya, kemudian gugus asam fosfat dan basa nitrogen. Jadi nih ada asam fosfat, kemudian basa nitrogen dan juga gula pentosa disebut dengan nukleotida. Nah, nukleotida membentuk namanya polinukleotida. Basa penyusun DNA, jadi kalau DNA itu terdiri dari basa purin, isinya adenin, bersingkat dengan A, G-nya guanin, serta basa pirimidin, C, sitosin, dan juga timin. Ini ada basa purin, ada adenin, ada guanin, sedangkan yang purin tadi adalah ada sitosin dan timin. Rangkaian polinukleotida tadi disebut dengan rangkaian nukleotida disebut dengan polinukleotida. Bahasa pada utas yang satu memiliki pasangan yang tetap. Jadi pasangan itu tetap A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Jadi keduanya dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Jadi ini pasangan tetap ya, A, T, G, C, kemudian nanti ikatannya dihubungkan oleh ikatan nitrogen namanya. Nah, ini secara umum kalau misalkan basa nitrogen itu kalau yang ini DNA, jadi DNA ada timin, sedangkan yang DNA dan RNA ada adenin, guanin, dan sitosin. Dan urasil adalah adanya di RNA saja. Jadi kalau misalkan pada saat DNA berubah menjadi RNA, yang jawaban timin atau pasangannya harusnya timin itu jawab dengan urasil. Untuk bahasa itu sama, jadi kalau misalkan beda bahasanya, kalau fosfatnya sama untuk baik DNA maupun RNA, sedangkan untuk gulanya DNA itu deoksiribosa, sedangkan kalau RNA ribosa saja. Nah, ini kalau kita lihat yang tadi. Jadi kalau misalkan disebut polinukleotida atau asam nukleat di sini adalah isinya adalah nukleotida. Ada 3 fosfat, sugar, kemudian basa nitrogen. Ini nukleotida. Jadi kalau misalkan hanya ini saja, misalkan gula sama nitrogen itu namanya nukleosida. Jadi kalau tambahin dengan fosfat jadi nukleotida. Ini nukleotida gabung membentuk polinukleotida. Nah, berdasarkan hasil analisis difraksi, Sinar Ek, Watson, and Crichton
53 model struktur DNA berbentuk double helix ini tadi. Jadi A atau timin berpasangan dengan adenin dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogennya rangkap 2. Sedangkan kalau misalkan sitosin dengan guanin itu ikatan hidrogennya ikatan hidrogen rangkap 3. 1 2 3. Ya. Ini jadi ikatan mereka tetap A, T, G, C, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Sifat khas DNA adalah melakukan penggandaan diri, ya, atau replikasi. Nah, kemampuan mereplikasi DNA ini sekarang diadopsi ke dalam mesin PCR. Jadi mesin PCR itu mesin yang proses untuk memperbanyak rantai, gitu ya. Pada proses replikasi mula-mula utas polinukleotida berpisah dan tiap nukleotida dapat membentuk pasangan yang komplemennya. Jadi pasangan tetapnya komplement, jadi pasangan yang pasnya. Misalkan ini, anggapannya satu rangkaian ya, satu rangkaian kan double. Kemudian ini si timin, misalkan dengan pengaruh panas, kan salah satunya kelemahan ikatan hidrogen itu adalah mudah atau sangat rapuh oleh suhu ya, salah satunya panas. Makanya pada mesin PCR itu ada panas yang bertingkat-tingkat turun naik. Nah, dengan dipanasi ini akan rapuh nih, putus ikatan hidrogennya. Sehingga kalau misalkan putus, misalkan ini udah putus nih semuanya, nanti yang T jadi kan dia bawa T, ini bawa D. Nanti pasangan barunya berarti kan sini sudah adenin, di sini adalah berarti timin pasangannya. Yang timin kan sudah ada, jadi pasangannya nanti adalah adenin. Jadi pasangan tetap sekalipun pecah. Nah, pada peristiwa replikasi dihasilkan 2 DNA identik, tiap DNA terdiri dari utas lama dan utas baru. Jadi yang lama yang dimaksud adalah ininya, induknya nih, ini yang lama. Nanti yang barunya ada tadi, sini adalah berarti A, di sini berarti T gitu. Itu termasuk kategori replikasi semi konservatif. Sebentar. Nah ini kalau kita lihat ini adalah DNA, ini RNA. Tadi udah isinya sama. Kalau di sini adenin, guanin, sitosin, guanin, adenin, timin. Sedangkan pada RNA itu sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Jadi timinnya nggak ada. Di bahasa yang di timin di DNA, kalau di RNA menjadi urasil. Jadi kalau misalkan kita lihat di struktur yang tadi, dia mengadakan replikasi atau perbanyakan. Misalkan kita lihat ini adalah utas yang teman-teman perhatikan. Ini utas lama ke sini ya, semua ini. Kemudian ini adalah yang lama juga. Nah, ini baru yang ini dia yang baru-baru. Nah, ini tulisannya baru gitu ya. Berarti baru tuh kayak tadi, kalau misalkan yang lama isinya T, berarti yang barunya adalah A gitu. Itu. Dan seterusnya. Ini baru namanya satu double menjadi 2 dan seterusnya. Pada PCR itu adalah 2 pangkat N. N adalah banyaknya siklus. Jadi kalau misalkan siklusnya 35 berarti 2 pangkat 35 dapat sekian juta kopi DNA. Ini yang semi konservatif, kita lihat yang ini aja yang kita pakai tadi semi konservatif model. Jadi ini parental induknya merah-merah. Tadi kan kalau yang merah itu menjadi atau yang lama itu menjadi cetakannya. Ini merah, di sini akan merah. Nah, yang biru adalah yang barunya, gitu ya. Sehingga tadi 1 jadi 2. Kemudian ini kalau ke bawah lagi, berarti ini kan induknya jadinya biru dan merah. Ini biru, merah. Kemudian tambahin yang biru karena biru baru, tadi kan biru. Nah, semuanya. Jadi kalau yang semi konservatif itu selalu ada perubahan gitu ya. Jadi kalau yang konservatif itu adalah yang tidak mau berubah. Ini kayak ini merah gitu. Merah terus. Setiap generasi ada, tapi mereka nggak mau pisah. Dari atas sampai ke bawah. Ini kalau misalkan replikasi, tadi udah digambarkan, anggap aja ini DNA-nya ya. 3 aksen, 5 aksen. Ini kan ada yang kuning, ada yang biru ya. Nah, itu yang potongan-potongan sini ada biru, merah, kemudian pink, hijau. Itu tadi ceritanya bahasa yang tadi. Anggap aja ini T, A, T, ini G, C gitu ya. Kemudian ini membelah
Nah, membelah, yang kuning lihat, yang ini kuning sebagai lembar yang lamanya, kemudian yang biru. Nah, nanti di sini biru kan tadi baru, ya tambahin yang biru di sini, yang barunya. Jadi kelihatan ya, jadi 1 jadi 2 dan seterusnya. Nah, dalam proses replikasi ini dibantu oleh banyak enzim. Ini ada enzim helikase, kemudian enzim ligase, polimerase dan sebagainya. Fungsinya apa? Prosesnya adalah fungsinya untuk mempercepat proses. Tentu setiap enzim punya peran masing-masing ya dalam setiap proses ini. Nanti kalau kita lihat di sini ada uh, strand ORT, orang kan sebagai induknya. Nanti kalau yang ini yang biru strand new atau di anaknya bahasanya gitu ya. Ini yang ini adalah yang lamanya. Nah, ini dogma sentral. Jadi replikasi itu DNA berubah menjadi DNA. Jadi DNA berubah menjadi DNA disebut replikasi. Jadi kalau misalkan tadi ada gen mengalami replikasi, misalkan A, itu berarti pasangannya nanti T gitu. Sedangkan kalau misalkan DNA berubah menjadi RNA disebut dengan transkripsi. Ini DNA berubah menjadi RNA. Berarti kalau DNA berubah menjadi RNA, nanti pasangan A adalah T, jadi T-nya dirubah karena T nggak ada di RNA, adanya urasil. Gitu ya. Sedangkan yang selanjutnya RNA berubah menjadi asam amino, itu disebut dengan translasi. Jadi translasi itu translate. Translate itu menerjemahkan. Jadi kode-kode karena si RNA ini isinya kode-kode genetik. Ini nanti kode genetik akan terjemahkan menjadi asam amino, kemudian asam aminonya akan dirangkai menjadi protein. Ini kita gambarkan misalkan dari ini kromosom ya. Kalau kita tarik, nah isinya ternyata ini. Kalau kita tarik kromosom itu, yang tadi ya, yang double tadi. Kemudian di dalamnya susunan yang ini, nah, ada AT, suka siap gen macam-macam lah gitu ya. Ini susunan ini. Yang bawah adalah terjemahannya ini contoh. Nanti kalau kita lihat untuk tambahnya translasinya, kalau misalkan translasi sebagai gambaran aja ini. Nah, tadi kan salah satu kemampuannya DNA adalah bereplikasi, memperbanyak diri. Kemampuan lain adalah dia mengcopy diri, menghasilkan RNA atau disebut dengan transkripsi DNA. Dia mengcopy diri. Mengcopy diri. Transkripsi meliputi pembentukan D atau mRNA, duta kalau bahasa Indonesianya duta atau messenger RNA sama dengan pembawa pesan ya, atau duta itu artinya pembawa pesan dalam bahasa Indonesia. Misalkan duta pariwisata, jadi artinya dia membawa pesan tentang pariwisata Indonesia. Atau duta HIV artinya bahwa dia memberikan pesan-pesan tentang HIV. Saya lagi ikutan daftar itu duta apa namanya, barusan baru daftar tuh. Pokoknya duta duta kampus Merdeka deh pokoknya gitu untuk dosen. Nah ya. Baru daftar barusan. Duta kampus Merdeka betul. Isinya dosen. Kemudian membentuk rRNA dan juga tRNA. Transkripsi DNA akan menghasilkan dRNA atau mRNA ya. Dalam yang dRNA yang dihasilkan itu tidak langsung dapat berfungsi pada sintesa protein sebab masih mengandung segmen-segmen yang tidak berfungsi, itu salah satunya intron. Sehingga sedangkan segmen yang berfungsi adalah ekson namanya. Kemudian dalam nukleus terjadi pematangan dRNA yaitu dengan melepaskan segmen-segmen intron dan merangkaian ekson. Kemudian nanti bergabung rangkaian rantai rRNA ini yang banyak mengandung ekson itu disebut dengan sistron. Saking panjangnya hingga dikenal dengan polisistronik. Nah, urutan asam amino yang menyusun rantai polipeptida sesuai dengan urutan kodon yang terdapat di dalam dRNA. Jadi si dRNA itu isinya adalah kode-kode genetik atau disebut dengan kodon. Jadi fungsinya dia ada membawa pesan genetik si mRNA itu.
Ingat, dia hanya membawa pesan. Dengan melakukan transkripsi atau mengcopy urutan bahasa pada sel disalin menjadi urutan bahasa pada RNA. Proses ini berlangsung di dalam nukleus, sementara DNA tetap di dalam nukleus. Sedangkan hasil transkripsinya dikeluarkan melalui nukleus untuk menuju sitoplasma. Jadi si DNA utuhnya tetap ada di dalam inti. Sedangkan yang dikeluarkan adalah yang kopiannya. Artinya kenapa? Jadi kalau kopiannya rusak, teman-teman bisa ngopi lagi. Makanya kalau pinjam buku ke perpustakaan dan mau dibawa pulang, misalkan itu harus dikopi. Nggak boleh dibawa yang aslinya. Nanti kalau yang aslinya robek, nggak ada gantinya. Kalau yang kopiannya robek kan bisa ngopi lagi. Ini juga sama. Jadi inti DNA nggak boleh keluar. Jadi yang boleh keluar adalah kopiannya aja. Itu dengan messenger RNA. Nah, 3 urusan bahasa pada dRNA berfungsi sebagai kode genetik. Jadi yang tadi, yang contoh yang ini nih. Nah, ini yang 33, misalkan ATG, ACG, GAT, dan seterusnya. 33 itu disebut dengan kodon atau kode genetik. Nanti akan dibaca 33. Setiap 3 akan diterjemahkan menjadi asam amino. Urutan bahasa dimulai dibaca apabila terdapat start kodon. Jadi dia akan dari rangkaian yang banyak tadi. Kembali ke sini. Ini akan dibaca rangkaian-rangkaian 33 itu kalau ketemu start kodon. Kalau belum ketemu start kodon yaitu AUG, maka tidak akan dibaca. Tuh. Nah, start kodonnya AUG, kemudian yang stop kodonnya, nanti pembacaan atau penerjemahan akan berakhir manakala ada stop kodon. Stop kodonnya atau kodon terminasi UAA, UAG, UGA. Kalau pada prokariot dan pada eukariot adalah UAA. Dengan adanya stop start, misalnya ini stop dan start ya. Dengan adanya start dan stop kodon berarti tidak semua urutan nukleotida pada RNA berfungsi sebagai kodon. Itu artinya apa? Kayak tadi. Artinya apa? Statement nomor 4. Dengan adanya kodon start dan stop berarti tidak semua urutan nukleotida pada dRNA berfungsi sebagai kodon. Artinya apa, Piandi? Artinya apa? Artinya apa? Ayo. Artinya apa? Nomor paling bawah. Dengan adanya start kodon berarti tidak semua urutan nukleotida pada RNA sebagai kodon. Artinya apa? Saya jelasin. Ayo cepat. Halo? Artinya apa? Ini yang sore materi ini udah belum sih? Halo? Halo? Itu semuanya stop codon, Pak. Yang ini materi ini udah belum? Udah apa belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau belum dijawab dong pertanyaan saya. Udah diam aja. Ada pernyataan dengan adanya start dan stop. Misalnya dia kan salah ini. Start dan stop maksudnya. Yang tadi kan ada 3 urutan bahasa ini yang ada pada DRNA itu berfungsi sebagai kode genetik atau disebut dengan kodon.
Nah, urutan bahasa tadi akan dibaca apabila ada start, dimulai. Kemudian akan berakhir ketika ketemu stop gitu. Kemudian dengan adanya codon start dan codon stop gitu ya, itu berarti bahwa tidak semua urutan nukleotida pada RNA berfungsi sebagai codon. Artinya apa? Artinya apa? Halo? Artinya apa? Ada yang bisa nggak? Oke lah, main. Nanti kalau nggak jawab, sekali lagi nanti UAS saya tidak mau daring, wajib luring, mau di mana kayak mau di kampus, mau di mana, pokoknya luring. Nggak ngomong nol. Jadi nilai tergantung mau ngomong atau enggak. Itu aja. Walaupun UAS-nya bagus, tapi kan UTS bagus, tapi UAS kan 50%. Ini contoh kodon-kodon, jadi kodon-kodon yang 33 tadi, jadi ini kodon yang 333 tadi. Atau dikenal dengan triplet. Gen-gen, kemudian ada 33, nanti ini sama pasangannya gitu. DNA ya, udah merupakan pasangan. Makanya kalau kita lihat dari gambar ini, diimajinasikan sesuai dengan ininya pasangannya. Klop gitu ya. Nah, kodon yang ada pada dRNA tidak dapat secara langsung memanggil asam amino untuk dirangkai menjadi polipeptida. Nah, untuk memanggil asam amino, si dRNA dibantu oleh tRNA. Gitu. Kemudian nanti misalkan si dRNA akan bawa kode nih, misalkan ABC gitu. Nah, kalau ibaratnya gini, saya sudah mengibaratkan kalau teman-teman misalkan anggap aja ke McDonald gitu ya. McDonald itu ada paket-paket kan, paket A, paket B gitu. Paket A itu ayam, nasi, sama apa gitu. Nah, nanti kan tidak si kasir itu tidak nyebut ayam, nasi, minuman enggak, tapi kodenya one paket, satu paket A, dua paket B gitu. Nah, nanti si tRNA itu akan bawa, yang dibawa bukan paketnya dalam sesuai dengan paket. Jadi kalau paket A itu bawanya ayam, nasi, minum gitu. Itu tugasnya si tRNA. Dia itu transport, artinya membawa. Ya. Nah, contoh dalam hal itu bisa salah bawa enggak? Paket A, paket B, kemudian begitu si tRNA bisa salah bawa enggak? Si dRNA mintanya paket A, paket B. Sesuai dengan isinya apa? Si tRNA bisa salah bawa enggak? Si tRNA bisa salah bawa pesanan enggak? Mungkin bisa, Pak. Bisa, Pak. Nggak usah pakai mungkin, bisa atau enggak aja. Ibarat kayak gini. Mbak, saya mau diambil darah anak saya sambil digendong, boleh atau enggak? Jawabannya apa? Boleh. Boleh atau enggak? Boleh. Boleh gitu ya. Sesuai dengan pertanyaannya. Cuma Ibu, ya resikonya boleh-boleh aja sih Bu. Kan saya yang menderita. Tuh. Nggak gampang loh sambil digendong. Ini juga sama. Ketika tadi A, B, kemudian si tRNA bisa salah bawa enggak? Bisa, makanya kenapa untuk menghindari salah, bisa atau salah orderan juga kan biasanya. Saya ulang pesanannya ya, paket A1, paket B2 gitu. Itu di sisi dia, di sisi dRNA. Si tRNA bisa aja salah gitu. Itu saya sering gitu yang kayak gitu. Ya, ini juga sama kemungkinan. Ya, saya tidak menjelaskan yang bawah. Nggak usah lewat aja. Jadi proses yang merangkai tadi, merangkai asam amino menjadi polipeptida di dalam ribosom itu dibantu dengan enzim. Cuman fungsi enzim adalah untuk mempercepat reaksi tadi. Ini rangkuman yang tadi ini kalau kita lihat misalkan tadi ini adalah nukleusnya ya. Nukleus, kemudian kan ada DNA, DNA itu kemudian mengalami dikopi karena akan di launching keluar. Tadi ingat DNA tidak boleh keluar dari inti.
Kalau keluar dari inti, kemudian rusak, maka habislah semua. Karena di dalam DNA itu terdapat benang kehidupan kita. Gitu. Maka yang dikeluar untuk pembuatan protein adalah yang menggunakan kopiannya. Itu DNA ditranskripsi menjadi mRNA. Setelah selesai rapi, dRNA-nya kemudian dikeluarkan nih. Dikeluarkan dari sitoplasma melalui celah-celah inti. Kemudian selanjutnya adalah kan isinya dRNA itu atau mRNA itu kan isinya kode-kode yang 33. Kemudian dimasuk ke dalam ribosom. Celah ribosom ini. Ini masuknya 33. Disebut ini kodon. Masuk 3 orang. Ketika masuk si mRNA ini, maka dia akan memanggil misalkan kode C, G, A, G. Nah, nanti ctRNA akan membawakan nama asam aminonya nih. Ini yang warna-warni itu menunjukkan macam-macam asam amino. Ada berapa asam amino? Asam amino ada berapa? Ayo. Dua 20 bukan Pak? Iya 20 gitu. Oke. Artinya ini warna-warni itu ceritanya kalau benar semua ada akan warna-warni yang itu kan beda-beda, sebanyak 20. Ini hanya memudahkan saja. Makanya besok presentasi ujian akhir UAS jangan terlalu banyak teks. Banyakkan gambar gitu. Gambar tapi yang ya itu dipahaminya nggak usah pahami yang ilmiah banget, tapi yang kamu tangkep aja apa sih ceritanya gitu. Ini sebenarnya lihat gambar itu rangkaian itu cukup jelas. 3 orang, misalkan masuk sini. Ini udah langsung si TRN akan bawa lesin. Selanjutnya dirangkai. Sudah panjang sampai ketemu nanti stop codon akan berhenti. Itulah panjangnya protein ya sesuai dengan jumlah asam amino. Ini secara sekilas tadi ya. Kalau DNA berubah menjadi DNA disebut dengan replikasi. DNA berubah menjadi RNA disebut transkripsi. Kemudian RNA menjadi protein secara langsung ini mah. Dan kita tahu bahwa protein isinya adalah asam amino disebut dengan translasi atau menerjemahkan kode menjadi asam amino. Itu cara ngapalinnya. Ini yang tadi saya gambar yang tadi mungkin lebih gampang. Ini DNA kemudian mengalami transkripsi menjadi mRNA, ekson, intron. Yang intron kan dibuang, tinggal yang intron, kemudian nanti rangkai dRNA yang sudah selesai akan keluar ceritanya, keluar dari inti, masuk ke ribosom, kemudian diterjemahkan menjadi protein. Nah, prosesnya adalah disebut dengan translasi. Kemudian ini adalah fungsi rRNA. Kalau T tadi kan membawa pesan ya, F1 menerjemahkan. Sedangkan rRNA adalah sebagai penyelaras. Penyelaras itu adalah semacam adaptor gitu. Jadi kalau misalkan sedang pembacaan atau translasi ada masalah, ibarat gini, teman-teman kan sedang kulkas misalkan. Kulkas itu tiba-tiba kalau ada adaptornya, kalau mati lampu nggak bikin rusak gitu. Biasanya kan kalau kenapa pada orang tiba-tiba mati lampu dan banyak yang marah karena biasanya tidak menggunakan adaptor penyelaras sehingga pada saat mati lampu tuh jekrek langsung merusak elemen-elemen elektronik gitu seperti itu. Nah, ini biar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika ada sesuatu maka dengan bantuan si rRNA insya Allah proses transkripsi translasi akan berjalan dengan lancar gitu.
Nah, ini sama ceritanya yang tadi ya, pada saat translasi itu akan masuk 33 ke dalam ribosom, nanti akan dibaca. Kemudian proses pembacaan ini dilakukan setiap 3 ya, dan biasanya tidak sendiri gitu, tapi paralel. Contoh yang saya gambarkan ada, kalau di kasir McDonald itu kan orang dengan banyak kasir. Nah, suka kemut. Ini saya gambar yang tadi lagi, ini makanya dengan berbagai banyak gambar kamu bisa memahami banyak hal. Ini kalau secara DNA, kemudian mRNA, kemudian masuk ke dalam ribosom, kemudian diterjemahkan. Ini kan kelihatan nih 33 terjemahkan, kemudian nanti menjadi asam amino dan jadi protein. Ini sama, ini gambarannya juga sama. Jadi bertiga masuk, kemudian ini udah ada asam aminonya di bawah nih. Ya. Antara asam amino satu dengan asam amino yang lainnya dihubungkan oleh namanya ikatan peptida. Ya. Sama kayak tadi. Nah, ini adalah kode-kode genetiknya. Ini adalah penamaan nama-nama asam amino yang samping ini dengan 3 huruf. Misalkan leucine, proline, sini ada keterangan di bawah. Sedangkan yang bawah adalah one letter code for amino acid. Jadi satu kode penggunaan satu. Jadi kalau A itu alanin, kalau di sini adalah ala. Biasanya warnanya ala, nanti alanin. Kalau kita lihat bahwa ini C, GUU, nanti keluarnya palin. GUC, GUA, GUG, itu sama-sama palin. Jadi satu asam amino bisa dikode oleh lebih dari satu kodon. Jadi satu asam amino bisa dikode oleh lebih dari satu kodon, kecuali AUG. AUG itu cuma satu, dia metionin. Ya, seperti disampaikan tadi bahwa AUG adalah start kodon. Dia namanya asam aminonya metionin. Yang bawah ini kita tinggal diraba-raba aja, kalau kita lihat ARG, berarti kemungkinan sini adalah arginin, gitu ya. Glisin gitu, sini cara aja. Ini yang satu kode. Oke, ini sama aja. Ini yang tadi ikatan peptida. Jadi satu asam amino yang udah dapat, kemudian disambungkan sampai panjang, ya. Dihubung-hubungkan oleh ikatan peptida. Tapi kalau tadi bahasa nitrogen kan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Ini yang di blok warna hitam, ini adalah struktur umum asam amino. Sedangkan yang ininya adalah sayapnya tergantung. Misalkan kalau sayapnya H, berarti ini glisin. Nah, tinggal dilihat di sini. Ini sudah cukup jelas di sini nama panjangnya dengan 3 huruf. Ya. Ini jadi sayapnya yang membedakan. Jadi namanya apa? Ini misalkan ini CH2OH, hasilnya ada serin. Ini juga sama. Oh, sekarang kerjakan. Misalkan salah satu DNA memiliki bahasa sebagai berikut. GAGAC. Ketika melakukan replikasi semi-konservatif, pasangan utas tersebut membentuk utas baru. Utas yang terbentuk oleh pasangan tersebut memiliki urutan bahasa seperti apa? Yuk. Ayo jawab. Ada yang udah? Jawabannya apa? Ayo nggak pakai lama. Halo. Ayo mumpung stabil nih internetnya. Ini keburu nggak stabil.
Halo, ada yang ngerjakan ya? Gampang sekali. Ada masalah nggak? Suara saya kedengaran atau nggak? Keren, Pak. Dijawab, minta tolong. Kalau nggak ngerti di mananya. Jangan diam aja. Kita ke Bangka. Lebaran. Ada apa tuh, Dana? Aku udah pernah belum ke Bangka. Belum. Ayo, ada yang bisa nggak dijawab? CUG bukan, Pak? Replikasi semi konservatif. Replikasi itu apa menjadi apa tadi? Replikasi itu apa tadi? RNA menjadi RNA. Apa? DNA menjadi RNA. DNA. DNA menjadi RNA. DNA menjadi DNA menjadi DNA. Jadi kalau kuliah itu nggak apa-apa, nggak usah dicatat semuanya, tapi yang poin-poinnya aja gitu, biasain. Jadi saya juga menyampaikan poin-poinnya aja, teman-teman menguraikan apa yang tidak dijelaskan di situ, tidak jelas di layar, tapi dijelaskan, dicatat gitu. Jadi jangan ngedengerin aja. Soalnya kemampuan dengernya hebat baru. Jadi antara yang didengerin dengan tangan tuh harus jalan gitu. Ya gitu. Karena nggak bisa kamu baca PPT doang, anggap saya kasih PPT nanti, nggak bisa tuh bacanya kalau nggak dicatat. Kenapa saya nggak ngasih PPT duluan? Bisa aja sih saya ngasih PPT duluan, kemudian kamu nanti sambil kuliah. Enggak, nanti kamu cenderung tidak menyimak dan tidak menulis sesuatu gitu. Itu sengaja. Saya belajar di kuliah itu kayak gitu. Kalau kuliah kenapa sih dosen ini nggak pernah ngasih PPT duluan? Kan ada. Sengaja biar ngedengerin dan biar nulis. Nanti kalau misalkan dikasih PPT duluan, kemudian di print, nggak ditulisin apa-apa malah. Cuma diikutin lembar-lembar kayak jawabannya apa nih? Jawabannya nomor 1. Apa jawaban nomor 1? Pasangannya tadi ingat nggak? Pasangan selalu tetap, nggak berubah. Ayo masa dari sekian nggak ada yang nempel satupun. Ya, C. Jawabannya apa? Jawabannya? Ayo. AGT bukan, Pak? Yang lain. Pak. Apa yang lain? CTG. GAG, GAC. CTG. CTG. Apa nomor 2? Memiliki urutan bahasa ini DNA pencetak melakukan transkripsi membentuk RNA.
Ayo. Ya. Nggak pakai lama sebenarnya. Kamu nggak perlu tulis juga bisa, tinggal dibaca. Halo. Ayo dijawab, pada ngapain aja. CTG bukan sih, Pak? Coba diingat-ingat pasangannya selalu tetap gitu loh. Coba nomor 2. GTC. Nomor 2 siapa yang bilang? Bukan namanya. GACAG, Pak. Pelan-pelan aja. GACAG. Udah. Yang lain nggak bisa aja deh. Sama sih. Oke. Lanjut nomor 3. Tiga apa? Ayo. Ayo cepat. Sudah. Nomor A itu replikasi, nomor B transkripsi. Itu dari tulisannya. Yang A-nya TTT, Hmm. ATG, CTG, GTA. Ya, yang B. Satu lagi. Ayo. Halo. Transkripsi. Transkripsi itu berarti sama ya, Pak? Hah? Transkripsi berarti sama. A, GAC, GAC, CAT. Transkripsi kan yang atas replikasi.
sama dengan nomor 2. Kayak nomor 2 gimana tuh? Tapi Andi. Ayo siapa aja? Enggak suara siapa yang menjawab? Yang awalnya AAG bukan. Yang B ayo. Siapa? Paket. Ya. Ya, tangga paket dulu. Kayak si tangga. Bukan ke kita. Pede banget. Baik. Tapi Andi cepetan. Udah malam ini. Malam Jumat loh. UUU, AUG, CUG, GUA. Oke. Boleh pulang. Baik teman-teman, terima kasih. Silakan belajar lagi. Besok lebih parah lagi materinya. Suka nggak suka, pokoknya harus diikutin. Oke. Silakan yang itu dipoto dulu. Nanti belajarnya oke Andi. Udah belum? Udah, Pak. Oke. Pokoknya belajar lagi. Besok ada soal lagi di akhir sesi, ada soal lagi, lebih parah lagi. Soalnya bahasa Inggris lagi. Tapi sengaja diberikan gampang gitu maksud saya, bahasa Inggris tapi gampang. Cara kamu belajar membaca sesuatu gambar. Jadi nggak apa-apa, kamu ngomong aja versi suka-suka kamu, nggak diapa-apain gitu. Tapi acuannya dari bahasa Inggris itu, jadi nggak usah bikin ribet. Oke. Nanti ujian UAS itu kamu tampilkan gambar, jangan terlalu banyak teks. Teks apa yang terjadi dengan kamu hanya baca. Mending kalau ngerti yang dibaca itu. Kadang nggak ngerti itu yang dibaca. Lebih baik kamu menampilkan gambar, tapi dipandu satu-satu. Ini gambar itu lagi ngapain, terus habis ini ngapain, gitu aja pakai bahasa apa ya? Bahasa kamu aja, yang kamu paham gitu, jangan kayak kemarin gitu. Cloning tuh gini-gini gitu ilustrasinya, nggak usah yang bla 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 gitu. Oke, besok masih sesi lagi, siap-siap setelah besok baru siap-siap presentasi siklus sel. Udah kasih tahu kan siklus sel ya? Yang Ya, saya benar, saya Pak. yang laksana bagus sih, cepet. Siapkan sekali lagi ketemu masuk siklus sel. Kemudian setelah itu materi nanti gini loh. Pada saat ujian itu kamu pada saat ujian kan setiap kelompok judulnya masing-masing. Mempresentasikan judul, ketika lulus tugas masuk ke ujian lisan. Ujian lisannya materi hari ini. Jadi materi hari ini yang diberikan setelah UTS itu ujian lisan. Makanya bayang sih, kamu tugas aja belum tentu ngerti, belum suruh ngapalin. Tapi ya itulah tantangannya. Kalau nggak gitu kamu kan kuliah namanya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi malas sih kalau nggak wabarakatuh. respon-respon, males warahmatullahi banget. Tutup ya. Nanti dengerin aja recordingnya saya kasih.